Apa kabar? Selamat pagi, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau hari ini kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak para jemaat yang menonton live streaming pada pagi ini, kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik, begitu baik bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Yesus Engkau alasanku hidup. Satuku, aku bangga.
berikan anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau mencintai kami, Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin memuji, kami ingin membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberkati kami. Yang percaya sudah diberkati, katakan Amin. Shalom. Shalom. Siapa untuk ini dalam Tuhan? Amin. Kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan pujian Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap kulihat
baik Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami selalu berkata Kau baik. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Hari ini kita akan memulai ibadah dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama berada di rumah Tuhan, untuk bersama mendengar firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Berbicaralah melalui kami, karena firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, dan memberikan penghiburan. Dan kami percaya Engkau akan berbicara secara langsung melalui Roh Tuhan sendiri di dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa, memohon agar firman-Mu akan memberikan pencerahan yang terang di dalam hidup kami, agar kami tidak berjalan di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kami tahu Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam rumah ibadah, di dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita hidup, hari ini kita berjalan, dan perjalanan kita harus selalu dipimpin oleh Allah sendiri. Perjalanan yang sukar, perjalanan yang susah harus tetap ditempuh. Hidup tidak boleh putus dan berhenti. Oleh karena kesukaran, oleh karena bencana, oleh karena sakit, dan halangan-halangan yang lain. Hidup kita harus berhasil bersama dengan Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita satu kehidupan. Supaya perjalanan kita ini tidak berhenti di tengah perjalanan, tetapi jalan terus menuju pada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus berjalan dan di jalan yang benar. Sebab kalau kita berjalan di jalan yang susah, kita akan berjalan di tempat yang gelap. Jalan yang benar itu bagaimana? Diajarkan melalui firman Tuhan. Sejak zaman masa lampau sampai kepada zaman masa sekarang. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke negeri tanah perjanjian Kanaan, firman Tuhan menuntun dan memberkati mereka. Dalam Keluaran 19 ayat yang kelima mengatakan demikian. Jadi, sekarang jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara-saudara, kita dengar dan perhatikan firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan dan perhatikan janji-janji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita ini akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan ini luar biasa. Kesulitan, kesukaran, dan beban yang berat, Tuhan akan senantiasa menyertai. Kita melihat perjalanan bangsa Israel yang keluar dari negeri Mesir, dari penghambaan, yang akan ditujukan ke satu negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan, yang dikatakan penuh dengan air susu dan madu. Tetapi perjalanan mereka bukan perjalanan yang gampang, tapi perjalanan yang penuh duri, penuh halangan, rintangan di tengah jalan. Tetapi selama perjalanan mereka tunduk dan sungguh-sungguh kepada pimpinan Tuhan, mereka sampai di negeri tempat perjanjian itu. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu bukan jarak yang panjang, hanya kurang lebih 600 km saja. Tetapi kenapa mereka sampai berjalan begitu lama, sampai 40 tahun lamanya? Seorang imam yang bernama Imam Yitro, dan kebetulan dia adalah juga
mertua daripada Musa itu memberikan nasihat seperti demikian dalam Keluaran 18 ayat 20-21. Kemudian harus mengajarkan mereka ketetapan, yaitu peraturan, keputusan-keputusan, dan memberitahu jalan yang harus ditempuh, jalan yang harus dijalani, serta pekerjaan yang harus dilakukan. Saya katakan tadi perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Kanaan dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Musa. Ia bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi ia dididik semenjak lahir sampai menjadi dewasa. Selama 40 tahun dia dididik di Mesir. Setelah dia diangkat dari sungai Nil sebagai bayi yang dibuang, yang hampir saja menjadi korban kematian, tapi melalui tangan Tuhan menggunakan putri Mesir untuk menyelamatkan Musa. Dia dididik di sana, sekolah, dari sekolah barangkali TK sampai kepada universitas di Mesir sampai usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun dia mengerti bahwa sesungguhnya dia bukan orang Mesir, tetapi orang Israel. Oleh karena itu dia pergi menuju ke Padang Tiah. Dan selama 40 tahun dia di sana. Dia dapat istri, anak-anak, dan dapat domba-domba. Selama 40 tahun dia dididik oleh Tuhan di padang pasir. Sampai Tuhan menemui dia di dalam belukar yang terbakar. Aku adalah aku. 40 tahun ditambah 40 tahun, 80 tahun, baru dia dipanggil oleh Tuhan menuju ke negeri Mesir untuk menyelamatkan umat Israel. Tidak semudah itu sampai pada usia 120 tahun, berarti ditambah 40 tahun lagi, ia meninggal. Dan dia tidak sampai sempat untuk menginjak tanah Kanaan. Tetapi dia telah dipanggil oleh Tuhan. Kemudian perjalanan diteruskan oleh Yosua yang kemudian membawa umat Israel berada di negeri Kanaan. Perjalanan selama 40 tahun yang penuh dengan kesukaran itu dialami oleh Musa bersama dengan bangsa Israel. Ada yang membuat patung emas dan patung lembu emas, dan mereka sembah-sembah karena mereka menganggap Musa yang sedang dipanggil oleh Tuhan di Gunung Sinai. Lama 40 hari, 40 malam, mereka tidak percaya dan menunggu. Musa pasti sudah mati. Ternyata mereka membuat patung dari lembu emas. Ketika Musa turun, Musa marah dan melemparkan 2 batu yang terukir itu ke bawah. Dan kemudian patung itu dibakar oleh Musa. Karena itu membawa bencana. Mereka berontak melawan kepada Tuhan. Korah, Datam, dan Abira yang mengajak dan mempengaruhi orang banyak. Buat apa kita mau pergi kemana? Tidak tahu tempat arah dan tujuannya. Masih berputar-putar di gunung, di lembah yang penuh dengan bahaya. Kalau kita tinggal di Mesir kan lebih enak. Datan dan Abiram dan Korah bersama dengan orang-orang yang terpengaruh tiba-tiba masuk ke dalam tanah dan tanah terbelah dan mereka mati di sana. 250 orang tewas. Itu adalah bagian daripada perjalanan kesukaran. Ada lagi mereka yang menyembah-nyembah yang lain, patung-patung yang lain. Dan Tuhan hukum dengan datangnya ular biludak, ular tedung, dan menggigit orang-orang yang ada di sana, dan mereka mati. Tetapi saudara-saudara, perjalanan ini tetap disertai oleh Tuhan. Allah yang berjanji itu setia, dan Dia tidak pernah menyanyiakan umatnya. Dan Tuhan memberikan satu perlindungan kepada mereka. Tiang awan
dan tiang api. Dan tiang awan itu apabila siang hari, ia berada di atas mereka, menutupi mereka dari teriknya matahari. Tetapi pada waktu malam, maka tiang awan itu berubah menjadi tiang api yang cemerlang, terang benderang menyinari umat Israel. Ini pertanda penyertaan Tuhan kepada umatnya, sekalipun mereka banyak yang telah berbuat dosa. Perjalanan mereka selama 40 tahun itu menjadi perjalanan yang menjemukan. Makanan hanya itu saja, dan kadang-kadang juga sudah habis. Tapi Tuhan memelihara. Selama 40 tahun mengirimkan roti dari surga yang disebut mana. Mereka setiap pagi dapat mengambilnya dan memasaknya untuk memberikan makan kepada mereka. Mereka bosan makan daging kambing. Mereka bosan makan daging binatang. Maka Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk mereka dapat menikmatinya. Berubah menu dan mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi karena kebanyakan juga banyak yang mati. Saudara-saudara, ini adalah satu tanda bahwa di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan dia mengirimkan segala kebutuhan yang diperlukannya. Di dalam zaman perjanjian baru, Mesir dan Kanaan itu adalah gambaran daripada kehidupan perjalanan kita. Kita sedang berada di bumi ini, dan perjalanan ini penuh dengan duka dan penuh dengan kesusahan. Tidak ingin saya ceritakan kembali karena kita semuanya sedang merasakan bagaimana sulitnya kehidupan sekarang kita ini, bagaimana susahnya kehidupan kita sekarang ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus tetap berjalan terus di jalan Tuhan, dan itu tidak keliru. Jangan berbelok ke kiri, jangan berbelok ke kanan, jangan berjalan tanpa tujuan. Jalanlah di dalam jalan Tuhan Yesus. Apa katanya? Tuhan mengatakan kepada kita semua, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa dalam perjalanan kita tanpa melalui Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus itu jalan. Jalan pasti jalan yang benar. Ia mengasihi kepada kita, dan dia menunjukkannya dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Supaya setiap kesalahan kita, setiap dosa kita, Tuhan ampuni apabila kita dipercaya. Dan kita telah menjadi orang-orang yang percaya. Mari kita turuti perintah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita miliki, yaitu firman Allah yang hidup ini. Siapa yang memelihara, merawat hubungan melalui firman Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita roti kehidupan yang mengenyangkan kita. Jaga iman kita dengan teguh. Artinya jaga percaya kita dengan teguh pada Tuhan. Jangan terpengaruh kepercayaan yang lain, karena yang lain akan membinasakan, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus adalah menyelamatkan. Kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita tetap bersemangat. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau dengar pujian untuk memasuki doa bersama dengan Tuhan. Tuhan harus menjadi segala-galanya bagi hidup kita. Karena Ia adalah harta yang sangat besar bagi hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan berjalan menurut kemauan sendiri. Jangan berjalan menurut akal budinya sendiri. Berjalanlah bersama dengan Yesus.
Dialah jalan kebenaran dan hidup yang akan menuntun perjalanan kita ke jalan yang benar. Haleluya. Kami berbahagia, kami gembira karena penyertaan-Mu atas kami sekalian. Firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kami tetap berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang mengatakan, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa di dalam surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami, agar firman-Mu tidak hilang dan lenyap dari hati kami, tetapi tetap mengawal perjalanan kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua. Berkati tiap-tiap domba Tuhan, mereka yang tetap berada di rumah, yang mereka berada di tempat-tempat yang lain. Engkau memberkati mereka semua, agar mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami berdoa, kami alaskan semua doa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, kami beritahukan kepada Anda semua tetap mengikuti ibadah secara online. Sampai pada akhir Januari dan Februari kita akan awali dengan ibadah pertama, minggu pertama dengan perjamuan kudus. Tetap kuat, tetap melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan bersama-sama mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang berada di rumah masing-masing, kiranya berkat Tuhan turun ke atas kalian semua dari Bapa Surgawi yang memperhatikan kita, dan kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati.